Jadi kalau dia dikasih minyak ikan, dikasih yang hangat, jahe dan sebagainya, ini warnanya nanti jadi lebih cerah. Sama kalau Anda begini, posisi kakinya kayak gini. Nah, nanti ini kan kadang Anda ketemu orang yang sholat, tapi pas ada pas sholat jangan lihat ya. Pas lagi duduk dia sholat tuh ya. Ini kalau kayak gini, ini warnanya gelap kayak gitu. Ini berarti darahnya kental. Karena gelap kemudian lihat ininya, posturnya, mukanya gelap, wah ini dingin. Sama dengan kalau di sininya warnanya gelap-gelap, ini berarti darahnya kental. Tidak mesti kolesterol. Kalau dulu kan ini kolesterol, saya kolesterolnya normal, harus kolesterol. Karena Anda kan diajari kayak gitu dulu kan. Terus ininya tebel-tebel, wah ini pasti sembelit. Saya lancar, wah ini sembelit, nggak boleh tidak. Nggak bisa, ininya tebel-tebel menandakan tanda antibodinya orang yang tipenya kuat. Kecuali dia hitam, menghitamnya berlebihan. Kemudian di sini di sela-sela ini ada hitam-hitam juga. Itu baru dia, oh ini kotor nih darahnya. Gitu. Jadi nggak langsung main tuduh. Nggak boleh ya. Ini hamil. Ini hamil. Sama siapa ya? Yang dilihat istri sendiri kan. Nah, istrinya nunjukin hidungnya suaminya. Ini pelakunya. Nah, ini coba. Kalau ininya tipis, berarti antibodinya lemah. Nih, tipis. Ini yang garis-garis ini. Kalau ini tipis, antibodinya lemah. Maka kalau Anda ketemu mau perempuan mau laki-laki ininya tipis, antibodinya lemah. Garis tangan. Harusnya garis tangan ini tebal dia. Jelas garisnya itu tanda energinya cukup. Oh, Kalau gelap hitam. Ya nggak apa-apa, sepanjang ininya bersih. Sepanjang yang lainnya bersih. Kalau di sini gelap, terus di sini ada kotor-kotor warnanya kotor-kotor, ini berarti sistemnya nggak bagus. Tapi kalau dia ini gelap, ininya jelas, nggak ada masalah. Ya, jadi harus jelas itu. Lidahnya normal lagi. Pokoknya sembelit lah. Ini obat kolesterol. Padahal baru megang apa merahnya. Terus ini lagi salah satu tanda ini. Buah naga dipegang. Kalau ini tebal, kuat, kondisi tubuhnya kuat, maka orang yang stroke kan di sininya tipis, kempes. Kalau stroke kan tidak gemuk ya. Iya, ini harus gemuk. Semakin gemuk dan kenyal. Kalau ini tipis, kan makanya mau nikah, kan boleh lihat tangannya. Aduh tipis. Nggak jadi. Saya dijodohkan ya. Nggak jadi. Saya pada lihat tipis. Waduh. Satu ronde hilang. Salah satu teknik melihat. Bisa digemukin? Bisa olahraga. Cari dodol. Nanti, tapi kalau Anda sering keluar, Anda kerjanya keluar kota, sering tinggal istri, cari yang tipis, aman ditinggal. Permintaannya tidak ini. Anda nggak sering ditelepon biasanya. Kalau ini yang tebal, adanya yang tipis, waduh, bahaya nih. Jadi lihat lah ya. Ini contoh aja mas. Kalau udah tua-tua berarti kan sudah ya. Kalau anak tinggal anaknya. Nah ini, terus lagi lidahnya. Ini tandanya gelap, berarti tanda gelap kayak gini menunjukkan darahnya pol. Nah ini. Lidahnya tebal atau tipis? Masih cukup kuat? Warna merah atau putih? Lidahnya merah. Terus ada putih.
tekniknya apa itu? Dahak. Jadi dia ada panas kuat menghabiskan cairan, tapi juga ada dahak. Jadi kalau sudah seperti ini, hilangkan panasnya, buang dahaknya. Apa ya? Ini boleh dibekam, ya, menghilangkan panasnya. Terus untuk dahaknya harus ada ramuan buang dahak. Ini biasanya jadi pelon nanti ya. Ada penampakan di sini. Gitu ya. Pernah ketemu yang kayak gini? Belum. Kalau ikut grup itu banyak sekali nanti ketemu yang kayak gini. Asik itu nanti kalau ketemu grup. Karena Pak, tapi Anda siap, HP-nya bunyi terus siap lagi. Tanting. Begitu dibuka, lidah semua. Ini yang hampir semuanya rata ya. Yang Grego Roberto itu yang rajin itu daerah Rio sama daerah Pemalang. Itu sekali dia kirim lidah itu sehari bisa 10. Kalau dia kirim lidah 10, saya bisa tahu penghasilannya dia. 10 kali berapa botol, terus dia untungnya berapa? Dia agen atau distributor? Saya bisa hitung, dia dapat duit sekian. Nah iya, saya jawab gak apa-apa, dia dapat duit gak masalah. Hanya pas itu biasa dapat duit sekian ya sekitar tahu aja Pak. Omsetnya bagus. Kalau kan dia belanja berapa? Kalau distributor belanja 10 berarti dapatnya 10. Kalau belanja 10 juta, penghasilan dia mesti 10 juta. Dari belanjanya itu sudah kelihatan. Itu ya Mas ya. Belum terapinya. Belum terapinya itu berarti kan minimal ya. Lanjut. Nah ini yang namanya selaput ini lidahnya lunak, tipis, mulai agak lunak ya. Nah ada lunak, ini ada selaput warna dengan lidahnya menyatu. Ini yang disebut lembab definisi. Paham nggak? Ini menyatu warna selaputnya. Tolong beritahu boleh tanya kan. Ini nggak boleh Pak, pingsan. Ini nggak boleh, kalau yang kayak gini nggak boleh. Yang nggak boleh di sini Pak, ini nggak boleh. Kalau ini bisa, tetapi nggak boleh banyak. Terus tergantung lidahnya lunak atau tidak. Tapi kalau di sini bekamo, apalagi lidahnya tebel, makanya banyak mau dari ujung sampai ke ujung biasanya masih kuat. Yang kayak di upload ya. Ya, tapi kalau di ini baru satu udah Mas, bentar Mas, goyang semua. Karena Pak, ya saya belajar 6 orang yang pertama saya bekam semua pingsan. Jadi belajarnya dapatnya yang pingsan Pak, dapatnya yang defisiensi semua. Saya ini nggak mungkin hadis bekamnya salah. Karena jelas kan di dalam hadis itu ketika panas bergejolak dan darah berada di permukaan saat tepat untuk berbuka. Maka di dalam bukunya yang berikutnya dijelaskan ketika darahnya diperlukan dikeluarkan, tapi darahnya di dalam, maka gunakan alfas itu lebih efektif ya dibanding bekam. Karena darahnya tidak di permukaan, darahnya di vena, makanya diambil dengan al-fasu. Tapi ketika ada stagnasi, terjadi gumpalan, maka gunakan lintah. Duduk darah bergejolak tapi di dalam.
dia ada darahnya menggumpal darahnya bergejolak panas tapi di dalam nggak naik ke permukaan, maka gunakan alfasum. Atau dia darahnya kotor tapi musim dingin, di mana musim dingin darah tidak naik ke permukaan sehingga ketika dibekam tidak efektif, maka gunakan alfasum. Tapi kalau ada darah yang menggumpal stagnan, maka gunakan lint, karena lintah mempunyai bilirubin, digunakan untuk mengecerkan darah ketika ada darah yang menggumpal. Jadi tidak semua dilintah. Lintah terus tanah Lintah ada juga. Coba kalau lihat di Banyak. Discovery Channel ya, itu dulu ada memang di Jerman dikeluarkan tentang penggunaan lintah. Jadi ketika ada warna ini telinga seorang anak itu ada stagnan sampai biru-biru di sini, itu udah hampir membusuk ini. Maka dipakai lintah yang kecil-kecil di sini. Jarak 2 hari warna birunya hilang, terus yang mau membusuk gak jadi, mau merah lagi, akhirnya terselamatkan. Misalnya di sini kita kena benturan, warnanya biru lebam, dibekam kurang efektif misalnya, darahnya keluar tidak terlalu banyak, lintah. Kalau bekam hanya mengeluarkan darah tapi tidak mengencerkan, kalau lintah mengeluarkan dan mengencerkan. Nah, sekarang ketika lagi ramai lintah, semua pelatihan mau diabetes mau apa dilintah semua. Betul kan? Nama alfasum itu juga. Ketika lagi musim alfas juga, semua di alfas. Untuk nggak di sini di alfas. Saya itu ya Allah, dulu dilintah sampai pusar dilintah. Semua penyakit jantung lidahnya dilintah. Kan yang ngajari lidah itu dilintah itu saya waktu di Bandung angkatan pertama, nggak ada lintahnya. Emang ini nggak bisa dilintah, bisa. Karena ini jantung untuk menyelamatkan kondisi jantung tertentu. Tapi kemudian ketika sudah ada lintah dipraktekkan, semua penyakit jantung dilintah. Nah yang korbannya itu datangnya ke kita. Kalau dia kan korbannya nggak datang ke dia, akhirnya dia nggak merasa nggak ada masalah ya, aman semua. Nyatanya nggak ada yang komplain, karena yang komplain nggak datang ke dia, ke orang lah. Akhirnya pelatihan semua penyakit jantung di lidah tempeli, terus di selfie, kan begitu. Anaknya kayaknya best banget itu. Bukan begitu, pola pengobatannya bukan begitu. Sesuai kaidahnya. Kenapa harus lidahnya? Ini penyakit jantung yang memang harus lidahnya di lintah atau tidak? Kemudian ditambah lagi pusat di lintah. Ini bahaya. Kalau infeksi, dia masuk ke dalam. Anak kecil dilintah di sini. Ya kalau masih cocok, alhamdulillah enggak. Tubuhnya fisiknya bagus. Kalau tidak, bekas lukanya bisa infeksi. Nah ini siapa yang tahu? Saya tanya, kenapa di lidah? Di lintah dia ada pusat? Terus maksudnya apa? Ya kalau ditegur kayak gitu kan tidak mau. Uji ya suka lintah. Lintah saya itu jangan pakai kecuali saat memerlukan dan memang harus lintah, saya pesan lintah. Ini dilintah. Tapi kasusnya sangat jarang menggunakan lintah. Paling banyak itu populer pijat, pekam, jarum. Itu paling populer. Paling banyak dipakai. Terus jamu. Dan saya mau jangan buka klinik lintah. Kenapa? Nanti pasiennya nggak banyak. Satu kecamatan cukup satu atau satu kabupaten satu itu sudah pasiennya ngumpul di sana. Tapi kalau ini lintah, sudah sini lintah. Dulu kan begitu. Lama-lama terus jualan lintah. Sekarang nggak ada yang pesen lagi. Lintahnya sampai nganggur ya. Ini sebenarnya lintahnya stres itu. Oh iya, kalau saya nggak digunakan kembalikan ke orang tua. Karena dia nganggur, dia lihat pas saya datang dibekam, aduh tidur lagi. Dipijat, aduh saya nggak berguna ya. Harusnya dia dilepas saja ya, dilepas di jalan dia mati.
tebal, merah atau pucat? Merah. Selaputnya tebal. Ini yang namanya selaput patogen. Jelas nggak bentuknya? Pemisahannya jelas nggak? Jelas. Ini namanya patogen. Buangan lembab. Maka ramuannya adalah membuang lembab panas. Dengan selaputnya hampir menutupi semua dan akan tebal. Berarti komposisi ramuan pembuang lembab harus lebih banyak daripada ramuan membuang panas. Kecuali selaputnya tipis, tidak menutupi semua. Berarti ramuan membuang panas komposisinya harus lebih besar dari membuang lembab. Itu rumus. Kalau Anda nanti masuk ke ahli racik, nanti rumus harus paham. Kalau produk hebatnya Anfal apa? Ini pembuang lembab panas. Tribuang ada tribuang. Kalau dia nanti lembab panasnya ini kan rata sampai ke belakang, pakainya tribuang. Tribuang itu buang ki, buang baik, buang liar. Semua membuang lembab. Buang sayang. Buang ki itu larinya membuang lembab ke paru, ke ini liver, buang liar. Kemudian buang satunya buang liar. Jadi apa? Buang bukan buang ki, buang satunya itu ke perut, koptikis namanya kalau bahasa ini. Jadi membuang lembab yang ada di perut. Kalau buang baik, membuang yang ada di saluran kencing sama ginjal sama kaki. Jadi dia membuang lembab secara umum semuanya. Ini biasanya kalau ada koreng, nanah, borok yang sifatnya lembab panas, itu 1-2 hari ini langsung kering. Mari ada ponakan segini, koreng sudah 1 bulan sudah ke dokter disalur. Minum itu, tadinya tak kasih uang kita tidak jadi. Kasih tribuang 2-3 hari langsung kering. Tipe lembab panas bentuk penyakitnya alergi mau apa, yang penting ini jadi begini. Ini belum saya siapkan herbal, kemudian ada foto lidahnya. Jadi tinggal lihat foto lidah sama kasih herbalnya. Bagaimana jualannya? Ayo pelet yang sama. Anda bukan dulu lidahnya pucat nih, tipis. Anda cari foto herbal, foto lidahnya ini sama, dipakai ini ya. Ketika ikut, udah sama langsung. Harusnya dia difoto, terus masukkan ke komputernya nyari herbanya. Gak usah perhatian. Iya, itu lagi kita buat, namanya egoistik. Jadi sistemnya ini kita masukkan semua, lidah, nadi dan sebagainya ada di semua di situ. Jadi ketika ada foto, masukkan fotonya, kemudian tulis nadinya yang Anda rasakan seperti apa, terus gejalanya yang masukkan, nanti dia membaca sendiri. Kemungkinan 1. Nanti kalau masih ada 2 kemungkinan, Anda masukin gejala tambahannya, dia akan milih. Terus nanti muncul obatnya, teknik terapinya, titik yang harus diambil, tekniknya apa dan sebagainya diterangkan di situ. Ini belum selesai Mas, sudah 3 tahun belum selesai. Karena berat bikin seperti ini. Itu nanti online itu, pakainya online. Jadi pakai HP bisa, tablet bisa. Anda tinggal foto, masukkan. Itu yang buat bukan saya, tim IT-nya. Itu nanti iurannya berapa ya? 1 tahunnya sekitar 500. Masih murah. 500. Jadi ada 2 kan ya sudah balik Modal. lanjut. Nah, ini hepatitis kasus hepatitis. Orangnya sudah meninggal. Ini hepatitis sebab ini. Jadi ini orang Brunei. Ini namanya saya nggak pernah tahu. Yang penting saya datang lihat. Tapi ini kasus ini perlu Anda ketahui. Ketika sudah melihat seperti ini, saya datang, saya periksa, terus saya lihat kondisinya, terus
Terus saya turun, saya minta bicara dengan suaminya sama orang tuanya. Bapak yang siap-siap aja, ini situasinya sudah di ujung penyakit. 50 kemungkinan sembuh, 50 kemungkinan tidak. Kalau nanti reaksinya dalam beberapa hari begini, nanti kemungkinannya mau meninggal, harus siap. Kalau kemungkinannya begini, reaksinya begini, nanti akan membaik. Saya kirim obat dari Indonesia, obat belum nyampe, orangnya sudah meninggal. Tapi suaminya sudah siap. Ada kasus dulu sama, ketika sakit stroke kemudian kita kasih obat, 1 hari membaik, kemudian hari berikutnya nggak mau makan. Sejak kapan Bu? Saya ini. Terus saya datangi, saya periksa, ibu anaknya di mana? Panggil semua anaknya, suruh pulang. 2 hari kemudian meninggal. Tapi anaknya sudah mau. Ada lagi kasus, anaknya sudah mau pulang. Karena saya datang, anaknya sudah tenang. Mau pulang, bentar, jangan pulang dulu. Saya periksa. Nah, tunggu barang 2 hari jangan pulang. Begitu 2 hari meninggal. Coba kalau baru nyampe ditelepon, balik lagi kan? Karena ini lihat kondisinya, ini sudah nyampe. Ada lagi satu murid saya, satunya orang HPA, bertengkar, merebutkan ini hebat, Pak Uci masuk, ini jelek. Nah, dia enggak, ini bagus. Pak Uci saya belum kenal gitu. Pulang haji. Kakak beradik bertengkar, Pak Uci mampir ya, pas saya jadi Semarang, saya datang. Begitu saya periksa, Bang nggak usah dimasukin, nggak ada yang bagus. Ini Bapak mintanya apa? Dikasih, tungguin, jangan sampai kecewa. 2 bulan meninggal. Ya orang sudah parah mau diperebutkan kasih hebat apa ya? Ini nggak bisa, hebat sudah nggak bisa masuk. Ini orang sudah mau meninggal. Sudah ada tanda-tandanya. Ada lagi teman saya bapaknya, saya terapi 1 bulan, terus berikutnya dia sudah berminyak. Jadi kalau habis mandi itu tetap kayak ada minyaknya di sini. Kalau dipegang minyak gitu. Nah, ini udah mau meninggal orang ini. Ada yang berminyak kan? Banyak istighfar. Enggak, lidah enggak terlalu, tapi dari kondisi semuanya. Nah, di nanti ada belajar nadi kematian. Besok nadi kematian. Begitu dipegang, waduh, gue banget deh. Bahaya. Udah kita kaget bahaya. Besok nggak berangkat ternyata. Ya. Nah ini yang tadi ucap ya. Ini defisiensi ada bagian defisiensi. Nah ini dia ucap tebal, masih tebal, lunak sekali juga tidak, ya kan? Tapi dia ada selaput, jadi ada selaputnya patogen di area bawah patogen sampai dia ada dahak tutupin itu sampai ke paru. Dia nilai ada dahak, ada juga lembab. Jadi dia ada patogen tapi dasarnya di sini. Maka ramuannya adalah tonikum dan membuang dahak dan lembab sekali. Kalau di Indonesia misalnya senggugu, ada campur senggugu, kemudian campur daun sirih, membuang lembab misalnya, kemudian ditambah sama kulit manggis misalnya. Ini bisa komposisinya dicampur kayak gitu. Beli pakis itu apa sering? Apa? Beli pakis itu pakainya apa sering? Apa Bahasa juga nggak apa-apa. Saya pernah nyoba itu baru buka rebus. Nggak apa-apa. Kemarin ada yang nyoba lihat internet, isinya dengan kulit manggisnya di. Habis itu tahu pingsan. Saya Orang berita. saya kulit manggis yang masih mentah, saya minum, terus saya rebus, tahu saya. Nah, iya. Karena dia sebenarnya nggak masalah kalau dia posisi
Isinya kan tonik Y, jadi berseberangan. Jadi jangan diminum bersamaan. Gitu. Jadi kalau kulitnya saja. Kalau dia sudah dikeringkan, maka zat yang tertentu dia akan berkurang di situ karena pengeringan, proses pengeringan. Kayak misalnya jahe sudah dikeringkan, maka efeknya masuk ke sini menghangat. Untuk atas ini jahe yang kering. Tapi kalau jahe yang masih basah, Anda rajang kemudian Anda rebus, dia mengusir PPL, angin, dingin. Ya, tapi kalau dibakar masih segar, dibakar kemudian direbus, ini angin dingin yang arahnya ke perut. Kalau tadi angin dingin arahnya ke paru, tapi kalau ke perut dibakar dulu, baru kemudian direbus. Karena sifat daripada kulit jahe itu diuretik kuat, maka di Cina ada khusus jual kulit jahe. Jadi kulit jahe dikupas itu diuretik kuat. Makanya ketika dia tidak dikupas, dia menghilangkan dia akan juga diuretik. Maka kalau orang yang tipe tubuhnya dingin, begitu minum jahe yang biasa, kadang kembung, kadang dia kencing terus. Tapi kalau dibakar dia nyaman minumnya. Jadi orang limpa ini lemah, lebih bagus yang dibakar. Jahe kering ke lebam. Dia buang dingin. Jahe kering membuat dingin. Jahe mentah. PPL, mengusir PPL. Angin, dingin. Bedanya paru berarti. Bedanya paru. Ini dingin mas, ini dingin PPL. Beda enggak? Ini cuaca, ini makanan. Beda. Ini kan dingin, dinginnya bukan karena cuaca, makanan. Kalau di situ cuaca, kalau dingin cuaca, buangnya lewat keringan, maka jahe yang tidak dibakar itu mengimbas keringan. Paham nggak maksudnya? Ya, kalau dikeringkan, dia selain mengeluarkan keringan, dia mengeluarkan dingin lewat BAB. Nanti dinginnya dibawa turun, dibuang. Makanya kenapa ada orang minum jahe kemudian BAB-nya jadi lancar. Di instan dia udah ketemu dengan gula. Nah, ketemu dengan gula dia lebih kering, ya, karena gula pasir kering, apalagi yang jadi instan model dengan gula pasir. Terus nanti kalau jahe instan, kalau pengen pedas lagi biasanya dia dicampur biang jahe, cuma rasa pedasnya keluar. Coba kalau jahe biasa itu biasa jahe kecil-kecil yang pedas, yang gede tidak pedas. Sebagian perusahaan penderita mah itu katanya kontraindikasinya kan jahe gimana? Nah, jahe itu kan kering. Kalau mah yang dimaksud adalah lambung panas, berarti lambung panas di sini. Berarti kontraindikasi. Tetapi lambung dingin pakai jahe, walaupun gejalanya sama dengan mah, kembung, maka jahe terkenal untuk mengatasi kembung. Yang disebut kembung yang pakai jahe apa? Dingin. Bukan kembung karena panas. Maka saya sampaikan tadi, penyakit bukanlah sebuah tapi lebih kepada proses terjadinya nama. Kembung itu nama penyakit. Tapi proses terjadinya kembung ada lambung panas, ada lambung dingin. Nanti limpa lambung lemah juga kembung. Masuk angin juga kembung. Nah ini yang mana? Jangan dibakar tadi. Untuk apa? Untuk lambung limpa yang lemah. Karena membakar itu menghilangkan
kulitnya. Jadi kulit yang tipis itu hilang menjadi arang. Nah, sifatnya berubah menjadi konikum untuk ke limpa lambung. Lanjut. Nah, ini lidahnya. Ini masih tebal, kemudian sabuk tipis, merahnya cenderung normal. Kalau ada gangguan tidak terlalu banyak. Lanjut. Nah ini lidah tebal, merah. Sindromnya apa? Eksosia. Ya. Eksos panas. Lanjut. Nah, pernah ketemu lidah begini? Pernah ketemu? Ini yang namanya lembab dahak lembab. Jadi di sini. Dan dia sudah menutupi semuanya. Berarti kalau ada kasus stroke atau apapun bentuknya, dia seperti ini, buang lembab dahaknya sampai lidah itu muncul lagi warnanya. Ini hilang. Baru kemudian lihat dasarnya defisiensi atau ekses. Baru tahap kedua mengatasi dasar masalahnya. Ini sampai hilang. Ini sudah nutupin semua ini. Ya, Suhu kalau ini dingin atau panas? dingin tidak? Karena Pakainya ini kalau dia lidahnya pucat pakai THE. Dia biasanya pakai THE. Kalau dia lidahnya merah, normal pakainya anti mustaki, anti muntah dan karena stagnasi ki. Kalau stagnasi ki biasanya disebabkan karena kelembapan. Maka bahan utamanya, kalau orang Cina mesti bahan utamanya jelas tamsu dan barajanya. Iya, itu pembuangan lembab untuk semua kasus kelembapan jenisnya apa saja. Tamsu. Nah, pertanyaannya gantinya di Indonesia apa? Gitu. Gak ada buku yang menulis itu. Kalau herbanahnya ada, Pak. Makanya kan masalahnya begini, begitu sudah diajarin begini, kan kasusnya begitu beragam. Nah, begitu melihat peta obat-obatan yang ada diproduksi teman-teman, jarang yang kasus-kasus kayak gini. Kalau kita 250 jenis ada, Pak. Tinggal milih kayak Unilever, mau Pepsodent, mau apa, Ciptaden, ada polanya. Tinggal milih ya pasnya di mana. Kalau saya polanya kayak gitu, tak bikin semuanya. Tapi bikin 250 jenis saja, saya butuh 17 tahun. Ada kasus baru dibikin. Oh, kalau kasusnya banyak saya bikin resepnya. Kalau kasusnya sedikit biasanya resep pribadi. Kalau kasusnya banyak saya bikin masukkan produk knowledge. Karena apa? Ini nanti akan ketemu nih. Murid akan ketemu kasus seperti ini, maka obatnya ini. Itu seperti itu. Nah, masalahnya kalau mau orang Indonesia belajar untuk herba Indonesia, polanya seperti ini, itu akan muncul pabrikasi dengan pola herba yang bermacam-macam. Coba kalau semuanya memproduksi haba sauda, banding-bandingkan harganya kira-kira. Rebut sana, rebut sini, ini haba sauda saya lebih bagus dari ini. Ayo jadi rebutan apa ya? Pada pasarnya cuma segini. Tapi kalau polanya seperti ini, pabrik ini buat yang lembabnya arah ke usus besar, khusus kasus misalnya fistula, dia the best untuk kasus fistula. Jangka minum 1 botol, 2 botol fistulanya mampet. Seluruh Indonesia yang punya obat fistula sendirian nggak di Indonesia?
satu aja BP POM khusus fistula munculkan di di media sosial, iklankan itu nanti yang kena fistula nyerbu ke produk. Satu, ini naik cara ekonomi. Dia yang satu diabetes saya yang diabetes yang nggak doyan makan, lidahnya pucat, kakinya dingin, bengkak. Dia push bikin itu termasuk yang ganteng. Satu ini, tapi sampaikan tidak cocok untuk diabetes yang lidahnya merah ini nggak cocok, hanya untuk ini. Nanti ketika diumumkan yang punya kasus kayak gitu, kerasa banget gejala yang persis yang dia rasakan, nyerbu nggak obat itu? Di pasar-pasarnya ada sendiri. Nanti nggak ada rebutan. Iya. Dan kalau sekarang diperebutkan akhirnya apa? Ngajinya bareng, begitu keluar dagangan pojok sana sama pojok sana, sayangnya. Nanti Anda sebagai terapis, Anda mengambil produknya siapa saja karena beda-beda. Nanti yang paling laku ini laku karena yang dicari, kayaknya laku semua mas, menyenangkan buat terapis, buat pedagang yang banyak menyenangkan, buat produsen ini menyenangkan karena persaingannya tidak keluar. Hari ini karena ngertinya itu saja, hanya yang diproduksi semua produksi pegagan, hanya pegagan jadi rebutan ya, harganya turun. Yang jelas konsumen. Rosella zaman dulu naik daun kan, harganya mahal sekarang. Nggak dikasih pun nggak diminum kan. Mahkota dewa. Mahkota dewa. Itu karena latah aja. Sebenarnya barang itu barang bagus, tapi tidak laku karena konsepnya latah tadi. Daun sirsa dulu rame ya, sekarang dikasih aja ya. Nyaman. Pace, dulu sampai semua nanam pace, sekarang ditebang lagi pacenya. Iya kan? Manggis, kulit manggis, sekarang sudah nggak tren. Dulu ada orang makan manggis ada nungguin di bawah. Nungguin itu kulitnya, isinya makan aja pak. Saya butuh kulitnya pak. 1 kilo 15.000, ada kulitnya, ada tubuh kapsulit jadi 200.000. Kan gitu. Ini yang terapis ya, ilmu mahal nih. Padahal kulit manggisnya nungguin orang mah. Kalau enggak ada ini pedagang manggis, nanti kulitnya buat saya ya. Kasih inilah, ini 1 keranjang. Nanti jadi berapa juta gitu. Sekarang udah enggak. Fisiko dulu rame ya. Semua penyakit pakai fisiko, lama-lama kena batunya, akhirnya turun juga. Ini kan gitu. Nah jangan sampai seperti itu. Independen kita dengan ini. Lanjut. Ini defisiensi dengan kelembaban yang menyatu. Sama, ini masih tebal. Lanjut. Ini normal ini. Ini nggak pantas normal ya. Coba lanjut. Nah, ini tidak normal. Lanjut. Jadi tahu ya, tidak normal. Begitu Anda ngaca, wah saya nggak normal. Ini normal. Ini kalau defisiensi, ini kurang C dan darah. Ini juga, ini sebenarnya tidak normal. Ada kasus kelembaban. Lanjut. Nah, ini cenderung istilahnya defisiensi, tapi dia cenderung kuat. Jadi defisiensi mulai agak normal terus kena defisiensi. Jadi tipis dia defisiensinya masalahnya. Nah, kalau di ujung-ujung itu di belakang itu ada penglupasan, tanda ada di lokasi tertentu biasanya ada kekurangan cairan di situ atau ada peradangan di situ. Ada kupas ya. Kalau di liver tuh dia lepas ya. Jadi kalau ini kan di bawah di daerah sistem cernanya ya. Lanjut. Nah ini lunak klasik, lidah lunak ya. Dengan kondisi defisiensi berarti secara umum dia di sini.
hijau. Nah ini dia merah kuat, berarti dia cenderung tapi dia masih normal, badannya masih kuat, tapi cenderung excess. Ini kasih teh pegangan aja udah cukup murah meriah. Ya. Ya. Pegangan aja sehari sekali atau 2 hari sekali, dosis kecil 1 soki, 1 uncak. Nah, nggak usah pakai ini kasih itu, nggak usah. Ini spirulina cocok nggak? Cocok nggak spirulina? Klorofil. Terus buat apa? Wong dia darahnya udah cukup. Jadi kan dia merah. Dia letaknya di sini. Spirulina klorofil di mana? Bawah. Orang gizinya sudah cukup, kenapa harus dikasih? Seperti Anda kasih duit kepada orang kaya. Itu sebab apa? Disimpan aja kan sama dia. Kegunaannya tidak telat. Tapi kalau dia panasnya cenderung panas, dia pegangan. Sifat pegangan itu membersihkan darah, mendinginkan darah, membersihkan. Tapi levelnya tidak terlalu dingin sekali. Kenapa dikasih itu? Tidak membutuhkan. Bersihkan panas. Ini kan iya, membersihkan panas. Spirulina kan ngisi. Klorofil kalau mengisi berarti kosong. Mengisi berarti materi. Letaknya di sini. Merah tipis kan di sini. Merah tipis, kering, haus. Berarti kalau ketemu Anda melihat petalida, kalau Anda masuk grup ya, paling banyak petalida di mana? Ini jarang. Ini banyak. Tapi paling banyak di sini. Saya kemarin ke Batam, satu masjid ada 30 lebih, hampir 40 diperiksa. Yang panas hanya ada 2 atau 3. Lainnya, kenapa produksi saya banyak wangi, THE banyak di sini? Karena memang kenyataannya begitu di lapangan. Yang paling panas apa? Rotan, tonik 5 rasa, wangi. Itu tonik-tonik di sini. Tapi kalau yang ini saya tidak perlu banyak. Kenapa? Punya pegangan, punya pakai. Jadi produk yang lainnya teman-teman banyaknya produknya di sini. Pegangan, terus kalau tumor pakai apa? Selain dari tikus itu di sini. Rumput mutiara itu di sini. Panas toksik. Nanti ketemu panas sapi, nanti ada panas toksik. Bedanya apa sih? Apa ya? Bedanya menentukan Ini biasanya ada kelembaban. Kalau di sini merah membara, nama selaput biasanya. Kalau red antibody kemana? Red antibody dia di sini tonikum dan dia melancarkan ini sama stagnasi C di sini, stagnasi C. Ini sama ini. Wangi ini untuk menghasilkan materi. Jadi defisiensi materi disebabkan defisiensi enzim. Jadi anemia karena lemahnya fungsi cerna, bukan anemia kurang makan. Ini biasanya melanda orang kaya. Orang kaya tapi anemia. Kalau saya ngomong ini kaya tapi kurang gizi. Kalau ngomong kurang gizi mesti orang miskin. Ini orang kaya kurang gizi. Karena sistem cernanya lemah. Dia ada makanan tapi tidak nafsu makan. Karena tidak nafsu makan tidak jadi darah kan? Nah, saya perbaiki sistem cernanya. Jadi mau makan darahnya masuk. Ini wangi. panas hati gimana ini? Apa? Panas toksik kalau panas hati. Bedanya? Kalau api dia lidahnya merah, tebal. Yang tadi kan tebal-tebal ini panas api. Kalau toksik dia ada lembab biasanya, ada kelembapan panas. Lebarnya kalau Ya beda. Toksik berarti ada kelembapan kan? Berarti dia hebat, kelompok hebat, panas toksik. Kalau panas kuat ada lagi hebatnya. Jadi kelompoknya beda. gagal sama kalau toksik
biasanya kayak jombang, jombang. Terus bunga krisam, sambiloto, itu rumput mutiara. Tapi kalau panas toksik, panas biasa, pegagan, temulawak misalnya seperti itu. Jadi beda. Nanti pengelompokannya berbeda. Lanjut. Anak-anak ini normal aja, PPL aja. Lanjut. Nah, ini defisiensi. Kelembapan terbentuk karena defisiensi. Tetapi kelembapannya ekses atau defisien? Ekses. Kenapa? Antara kelembapan dengan defisiensinya itu ada jelas polanya, selaputnya jelas pemisahannya. Maka ramuannya adalah membuat lembab dingin dengan tonikum C. Lembab dingin dengan tonikum apa itu herbanya? Apa ya? Nama herbanya? THE. Kan sering resepin THE. Nah, iya. Paling laku salah satunya kan. Papile. Ya kalau dia merah berarti ada panas yang kuat. Panas sapi, panas yang kuat. Kalau yang menunjukkan itu karena masuk angin. Ya berarti angin panas. Yang angin panasnya membakar. Besar Pak. Nanti kalau produknya di depan, jadi kalau THE kayak apa kita? 250. Itu beda nama aja Pak. Distributor aja nggak ada yang punya segitu. Pusatnya gerenya aja nggak ada yang segitu. Kenapa? Kalau semua terus yang beli siapa? Ya saya rugi. Adanya di produk knowledge. Jadi kalau nanti kasusnya ada, baru kita tolong dibuatkan, pesenkan. Bisa apa? Rugi, duit mandek gitu secara ekonomi. Jadi yang kita produksi yang banyak aja. Nah, yang tidak itu yang penting sudah ada. Kalau ada muncul kasusnya baru suruh buat. Karena kadang 3 tahun baru muncul kasus sekali. Biasanya kita pesankan botol besar, 1 isi 4 itu minimal kalau pesanan. Habis itu nggak diproduksi lagi, nunggu 4 tahun atau 5 tahun kalau ada kasusnya lagi. Jadi kan tidak menguntungkan. Dulu ketika awal saya belajar, 1 kasus saya pesen 50 botol, akhirnya sampai 2 tahun 3 tahun nggak laku. Hanya laku berapa? Hanya saya punya utang banyak karena itu. Nah sekarang saya ajarin jenengan jangan sampai utangnya kayak saya banyak. Iya betul. Sampai 17 tahun utang saya yang 250 juta itu belum ketutup. Dari hasil karena ini kesalahan di awal karena tidak paham. Tapi itulah harga paling mahal terhadap ilmu. Ini target 1 tahun ini harus saya beli. Kenapa? Ya ilmu mahal Pak. Maka berbahagia Anda dapatnya yang sudah jadi. Makanya kalau nggak mau belajar itu, ini kalau mau dilempar duluan Pak, orang kaya orang Cina itu ilmu kayak gitu. Karena menurut saya kalau sudah sekolah di sini dia juara 1 biasanya. Saya cari juara 1. Saingannya sama anaknya Sinche Cina yang dia mau turun-turun tapi saya pernah di teknik ngajarnya. Tekniknya saya ajari dari pola seperti ini. Kamu harus jadi the best di sana. Nanti dapat predikat Sinche tapi memuaskan. Kalau perlu kalahkan mereka. Hanya terkenal kan ada Sinche itu. Sana kan Sinche kuning kan, sini irengnya enggak. Itu alhamdulillah mereka itu rata-rata mendominasi. Kenapa? Polanya
basicnya Pak susah. Yang belajar di sana kebingungan, mereka belajarnya 2 tahun Pak, 12 juta. Hasilnya dapat ijazah masih bingung, masih harus latihan lagi. Ini kalau 2 tahun kalau mau belajar rajin, terus melihat ini foto-foto lidah, terus rajin kita bimbing selama setahun, itu bisa kalahkan mereka. Dengan ilmunya mereka kita kalahkan mereka. Kuasai pasarnya, kan begitu. Yang namanya perang begitu. Terkenal sekarang TSM dikuasai Muslim Indonesia, kan begitu. Hanya mereka konsultasinya sama kita. Iya kan? Konsultasi kasih obat beracun, begitu. Gimana caranya? Ahok boleh konsultasi Ahok, kasih sekali minum yang meninggal. Enak sebentar, terus pak gitu. Paling kita. Nah itu gambarannya bahwa kita jangan kalah dengan mereka. Kuasai ilmunya, kita justru kemudian menguasai peradaban. Intinya itu. Terus buang yin yang dibuang. Nggak usah pakai yin yang. Sudah pakai dingin panas sebab kering udah gitu aja. Paling aman. Nggak ngikuti bahasa-bahasa mereka. Lanjut. Ini tadi berarti efisiensi Q menyebabkan patok yang lembat. Bukan menyebabkan defisiensi C lembab. Kalau seperti ini, dia lembabnya kan patogen. Ya, maka kalau kayak gini saya tanya, senangnya makannya apa? Bukan, kalau kayak gini mesti suka makan jus buah, jus. Jadi saya langsung tebak, senang makannya begini. Ya Pak, ya sudah. Masalahnya di makanan. Ketiga. Kalau melihat kayak gini, ini patogen di sini, dingin. Dasarnya ini, tanya makan apa. Tapi kalau ini, ya, yang tadi defisiensi, Anda terlalu capek. Udah Pak, waduh, anak 8 saya urusin.